Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang kisah Qur'aniyah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 kisah Qur'aniyah. Nama saya Nurizky Amalia dan rekan saya Misrayani. Jadi kali ini kita akan membahas sosok yang sangat inspiratif. Kira-kira siapa tuh? Nah, jadi sosok yang akan kita bahas hari ini adalah Luqman Al-Hakim. Beliau seorang waliullah. Nama lengkapnya itu Luqman bin Anqa bin Sadun. Dia seorang berkebangsaan Habsyi dari kota Sudan. Nah, jadi beliau itu dianugerahkan sampai pada masa kepemerintahannya Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah sekali ya. Luqman Al-Hakim ini beliau itu seorang yang beriman lagi salih, meskipun beliau hanya seorang penggembala, hanya seorang pria biasa, tetapi beliau diangkat menjadi seorang qadi atau hakim pada masa Nabi Daud alaihissalam karena hikmah dari nasihat-nasihat yang beliau berikan itu sangat luar biasa sekali. Maka dari itu beliau itu disebut sebagai Luqman Al-Hakim, yang artinya Luqman yang bijaksana. Masya Allah, ternyata Luqman ini sosok yang sangat luar biasa ya, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Saya jadi ingat pernah membaca Al-Quran. Dalam Quran surah Luqman itu terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Masya Allah, kalau boleh tahu nih nasihat-nasihat apa yang kita dan penonton semua bisa ambil dari sosok Luqman ini? Jadi nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari Quran surah Luqman ini ada 5 poin. Yang pertama itu larangan untuk tidak berbuat musyrik atau menyekutukan Allah, sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Jadi dalam ayat ini Luqman memberikan pesan kepada anaknya untuk tidak menyamai Allah dengan sesuatu apapun, karena sehebat apapun manusia, matahari atau apapun itu tidak akan pernah menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menyamakan Allah dengan sesuatu itu merupakan perbuatan syirik, dan perbuatan syirik sendiri itu merupakan perbuatan yang keji dan mungkar yang pelakunya tidak akan diampuni Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga kita tidak termasuk ya dalam orang-orang syirik itu. Ya, betul sekali. Kemudian poin yang kedua itu nasihat Luqman tentang berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana dalam Quran surah ayat 14 yang berbunyi, jadi dalam ayat ini ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Jadi dalam ayat ini Luqman berpesan kepada anaknya untuk berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, terutama ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, menyakiti kita selama 2 tahun, membesarkan kita, mendidik kita sampai sebesar ini. Jadi meskipun kita ada sebuah perbuatan orang tua yang kita tidak sukai, kita tidak boleh berlaku kasar kepada orang tua kita. Harus kita tetap berlemah lembut kepada keduanya. Ya, benar banget ini. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya berkonflik atau beradu argumen dengan orang tua, tetaplah menggunakan bahasa yang baik, yang lemah lembut, dan tidak sampai
menyinggung hati orang tua. Betul sekali. Oke, selanjutnya Mir, apa nih nasihatnya? Ya, jadi dalam nasihat yang berikutnya itu ada anjuran untuk menghindari perbuatan dosa sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat 16 yang berbunyi Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Yang mana dalam ayat ini Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya untuk menjalin kebaikan sekecil apapun, sekecil sebiji sawi pun pasti akan diperhitungkan Allah di akhirat kelak. Dan sepintar dan pokoknya sekecil apapun dosa kita dan sehebat apapun kita menyembunyikan dosa kita, pasti Allah akan tahu dan Allah akan bukakan pada akhirat kelak. Insyaallah. Alhamdulillah ya, semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, betul sekali. Nah, adapun nasihat yang keempat dari Luqman itu anjuran untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat 17 yang berbunyi Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Jadi dalam ayat ini yang sebagaimana saya sudah jelaskan di poin sebelumnya bahwa sekecil apapun perbuatan baik itu pasti Allah akan tahu. Dan dalam ayat ini beliau juga menganjurkan anaknya untuk mencegah sebuah perbuatan yang mungkar dan bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada kita, karena kita manusia itu pada hakikatnya ya sering mengeluh, apalagi sering diberi ujian seperti itu. Ya, semoga kita bisa melewati hal-hal yang kurang menyenangkan di dunia ini dengan hati yang sabar, yang lapang, yang ikhlas, supaya kita bisa meraih ridhonya Allah. Iya, betul sekali, Masya Allah. Dan nasihat yang terakhir dari Luqman Hakim itu larangan untuk kita bersifat angkuh dan sombong, sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang berbunyi ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Yang mana dalam ayat ini Luqman menasihati anaknya untuk bersikap rendah hati dan tidak bersifat angkuh, karena pada kita itu sebagai manusia pasti ketika sudah diberi lebih oleh Allah pasti kita merasa hebat dan merendahkan orang lain, padahal kan kita manusia ya, pasti di atas kita masih ada orang lain dan kita tidak akan pernah sehebat apapun itu. Ya, benar banget. Jadi untuk teman-teman juga semoga kita terhindar dari yang namanya sifat angkuh, sifat sombong, karena setinggi-tinggi apapun jabatan kita, pangkat kita, atau kekayaan kita tetaplah makhluk bumi, jadi tidak bisa bersikap layaknya makhluk langit. Iya, betul sekali. Jadi kita nasihat Luqman juga mengajarkan kita untuk tidak bersifat sombong, karena sifat sombong itu salah satu sifat yang Allah tidak sukai, karena sebagaimana kita ketahui bahwa iblis terusir dari surga dan dilaknat Allah itu karena sifat sombong beliau, sifat sombongnya. Benar sekali. Wah, ternyata
nasihat-nasihat dari seorang Luqman itu sangat luar biasa ya teman-teman. Di situ beliau menjadi orang tua panutan yang mengajarkan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk anak-anaknya. Ya, betul sekali. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya itu poin-poin apa nih yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat Luqman dalam surah Luqman ini? Ya, jadi ada 5 poin yang bisa kita ambil dari nasihat Luqman, yaitu yang pertama, untuk kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun kita tidak ada sesuatu hal yang tidak kita sukai dari orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menjauhi perbuatan dosa. Dan yang keempat itu kita senantiasa melakukan kebaikan. Dan yang terakhir itu kita tidak boleh bersifat angkuh ataupun sombong. Wah, jadi teman-teman, itu inti dari pembahasan kita kali ini. Semoga dari nasihat-nasihat Luqman tadi bisa kita ambil yang baik-baiknya, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu aja dulu pembahasan kita hari ini mengenai kisah Qur'aniyah, yaitu sosok Luqman Al-Hakim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.